Karena Rasulullah SAW melarang untuk mengicing kuburan, untuk membangun kuburan, menduduki kuburan, menulis dengan tulisan-tulisan. Kadang-kadang ditulis nama Fulan bin Fulan, tempat, tanggal lahir, mati. Ya sekalian aja kurang Pak, hobi mancing. Ini sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, kuburan adalah tempat untuk menyimpan bangkai kaum muslimin dan non muslim. Itu kuburan. Jadi seluruh orang yang mati dikubur. Cuma di Islam ada perlakuan tersendiri. Kuburan bagi seorang muslim hanya sekedar untuk menyimpan jenazah supaya tidak mengganggu, supaya tidak bau, dan supaya meninggal dunia kita hantarkan baik-baik kepada Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan tidak ada petunjuk paling baik seputar masalah kematian dan penyelenggaraan jenazah lebih baik daripada petunjuk Rasulullah. Menghantarkan mayit kepada Allah dengan cara terbaiknya. Coba ketika meninggal dunia ditalqin, diajarkan la ilaha illallah supaya akhir kalamnya la ilaha illallah. Kalau sudah meninggal dunia dipejamkan matanya sambil kita doakan Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu wa akhlifhu fi aqibi minal ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu kita mandikan. Kemudian setelah itu kita kafani. Lalu kita kubur. Kuburannya pun ditata. Tanah dengan lahat, yaitu lubang pada sebelah kanannya dihadapkan ke kiblat, karena Rasulullah mengatakan al-Ka'batu qiblatul ahya'i wal amwat. Ka'bah adalah kiblatnya orang yang hidup dan yang mati. Sudah setelah itu kita kubur dengan tinggi 1 jengkal, tanpa dibangun, tanpa diberi tulisan, karena Rasulullah SAW melarang untuk mengicing kuburan, untuk membangun kuburan, menduduki kuburan, menulis dengan tulisan-tulisan. Kadang-kadang ditulis nama Fulan bin Fulan, tempat, tanggal lahir, mati. Ya sekalian aja kurang Pak, hobi mancing. Ini sekalian. Nggak perlu. Kenapa hadirin sekalian hikmahnya untuk tidak ditinggikan? Supaya tidak menjadi pusat perhatian kalau tokoh sehingga disembah. Makanya Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum al-maqabir atau kubura, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'ida, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat yang dikunjungi secara rutin. Bahkan beliau sendiri berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku ini sebagai berhala yang disembah. Kemudian hikmah yang kedua, kalau sekarang dikubur dengan tanah biasa, lama-lama hancur, untuk ganti mereka yang mati berikutnya. Kalau dikicing, ditembok, lihat sekarang Jakarta sudah jenuh, kuburan perumpung habis karena ditembok. Yang mati berikutnya sudah nggak menemukan tempat. Bisa-bisa tahun 2040 yang mati berdiri, ya masih lubang-lubang aja. Masya Allah, hikmah loh Pak. Yang sudah mati 20 tahun lalu dikali lagi untuk mati sekarang berikutnya, sehingga terjadi siklus yang sangat alami. Penguburan, penggalian, penguburan, penggalian terus seperti itu. Dengan demikian, kalau kita sekarang sudah paham seorang muslim itu harus qala Allah qala Rasul, atiullaha wa atiur Rasul, Allah dan Rasulnya memerintahkan, bahkan
Pernah Rasulullah memerintahkan Ali, wahai Ali, janganlah kamu biarkan kuburan yang meninggi kecuali kamu mau pangkas, sisakan sejengkal, dan janganlah kamu biarkan satu berhala melainkan kamu hancurkan. Ini itu Pak ya. Kecuali kalau sekarang takut umpamanya kuburan longsor ya, otomatis kita rapikan, kita tembok yang longsornya. Takut nanti kalau longsor akhirnya membelah, tulang-tulang mayit itu berserakan, itu aja. Tuh.